Yang manusia yang dikekalkan oleh Allah dalam neraka itu adalah manusia dengan status mati dalam keadaan kafir. Itu yang mukhallad. Itu menurut madhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau menurut faham di luar ahli sunnah wal jamaah, seperti pemahaman Mu'tazilah, bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar itu juga akan disiksa oleh Allah dalam neraka Allah dan abadi ia di sana. Dan itu bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran yang jelas-jelas menyatakan dan mengatakan bahwa orang yang mukhallad itu orang yang diabadikan oleh Allah dalam nerakanya itu hanya adalah ashabus syirki wal kufri, orang-orang yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah dan ingkar kufur, tidak beriman kepada Allah. Ashabul kabair, pelaku dosa besar itu akhirnya dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Sehingga yang menghuni neraka itu hanyalah orang-orang yang berstatus kafir. Begitu sebagaimana yang dijelaskan di banyak hadis sahih, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga di dalam bab Sahih Muslim itu ada bab orang yang terakhir yang keluar dari neraka. Sebuah hadis yang cukup menarik, yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga itu ada ruang-ruang yang masih kosong. Masih kosong. Sebagaimana yang hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu Allah ciptakan makhluknya untuk mengisi ruang-ruang yang kosong tadi itu. Nggak pernah beribadah kepada Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah rukuk, nggak pernah sujud. Allah ciptakan untuk kemudian dimasukkan ke dalam ruang-ruang di surga yang masih kosong tadi itu. Maka logikanya, mafhum mukhalafahnya, kalau yang nggak pernah sujud saja dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, bagaimana dengan orang yang selama ini sujud kepada Allah, namun dia berdosa, pernah melakukan dosa, ya'malu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Kadang malam Jumat burdaan, pengajian, malam Minggu acaranya lain lagi, misalnya begitulah. Khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'ah, masih mencampur adukkan antara amal soleh dengan amal-amal yang lain. Seperti kita pada umumnya. Kalau yang nggak pernah rukuk, nggak pernah sujud saja dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Bagaimana dengan orang yang pernah rukuk sujud kepada Allah walau sekali? Maka kita memohon kepada Allah akan rahmatnya, mudah-mudahan kita dijadikan penghuni surganya. Berbeda dengan neraka. Kalau neraka dikatakan halim talati, neraka mengatakan hal min mazid. Kalau surga enggak, memang masih banyak waktu, tempat yang lengang, yang kosong. Jadi enggak perlu khawatir kita kehabisan tempat. Ya.
Walaupun perlu reservasi jauh-jauh hari. Ya, tempat surga Allah itu. Reservasinya dengan amal soleh pastinya.